Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Oke, baik adik-adik semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, pasti sehat dan selalu jaga kesehatan adik-adik semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sangat baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doanya akan kakak pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, adik-adik semua, perlu kakak ingatkan ya bahwasanya sebelum memulai kegiatan apapun, kita sangat harus membiasakan awali dengan doa. Jadi apapun kegiatan kita, usahakan awali dengan doa agar kita diberi kemudahan dalam melakukan segala sesuatu dan kita dapat memberikan yang maksimal ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 2, subtema 2, yaitu mengenai berhemat energi dan manfaat energi. Nah, jadi adik-adik semua, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai manfaat dari sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar. Baik adik-adik semua, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bernyanyi sumber daya alam terlebih dahulu agar adik-adik juga bisa sedikit mengenal apa itu sumber daya alam. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita lanjut Kak bahas mengenai apa itu tadi sumber daya alam. Tadi kan sudah dikasih sedikit gambaran dari lagu yang kita nyanyikan. Nah, jadi langsung saja kakak mulai ya. Apa itu sumber daya alam? Apa sih ya sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam ini atau sering disingkat sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, untuk jenis-jenisnya, sumber daya alam ini bersifat ada yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini yang diantaranya yang dapat diperbarui adalah seperti air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan yang tidak dapat diperbarui adalah gas alam, minyak bumi, emas, timah, tembaga, batu bara, dan besi, dan masih banyak lagi ya adik-adik semua. Nah, sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Karena apa? Sumber daya ini dapat digunakan sebagai sumber kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya, manfaat dari sumber daya alam. Contohnya pada pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan banyak manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, seperti bahan pangan dan gizi. Contohnya seperti beras, sayur mayur, dan buah-buahan. Kemudian ada lagi sumber bahan penyedap makanan atau bumbu dapur, contohnya seperti lada, cengkeh, pala, kayu manis, serai, laos, dan lain-lainnya.
Kemudian masih ada lagi, yaitu bahan-bahan obat yang contohnya seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Dan masih ada lagi yang dari tumbuhan, yaitu sumber bahan kerajinan, mebel, atau bahan bangunan seperti dari kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lain. Setelah sumber daya tumbuhan, itu juga ada yang namanya sumber daya hewan, yang dimana manfaatnya diantara lain adalah sebagai sumber pangan dan gizi, contohnya seperti daging ayam, sapi, ikan. Kemudian untuk sumber kesehatan itu ada ulat, lintah, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan sumber sandang, sumber daya hewan juga ada yang dari ulat sutra, bulu, dan bulu dari biri-biri. Itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang atau pakaian yang bisa digunakan oleh manusia. Kemudian ada juga sumber bahan kerajinan. Jadi hewan itu juga dapat dijadikan sebagai sumber kerajinan ya, adik-adik semua. Contohnya seperti kulit ular, tas, kulit sapi, untuk wayang, dan lain-lainnya. Kemudian hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga, misalnya sebagai alat transportasi ataupun alat untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Contohnya seperti kuda sebagai alat transportasi, kerbau sebagai alat pembajak sawah, kemudian ada gajah yang bisa digunakan sebagai alat transportasi juga pada zaman dulu ya. Dan kemudian ada juga air, udara, tanah. Ketiga sumber daya ini juga sangat sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ketiga sumber daya alam ini bisa dibilang sumber daya alam dalam bentuk benda mati, ketiga sumber daya alam benda mati tadi, atau yang kita sebut tadi sebagai tanah, air, dan udara, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Itu sangat berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia dan juga sebagai sarana untuk bertahan hidup bagi manusia. Misalnya pada air dibutuhkan oleh manusia sebagai yang pertama sebagai air minum, dan yang kedua sebagai alat untuk mandi, cuci baju, menyiram tanaman, dan lain-lainnya. Hampir semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Dan udara. Udara ini sendiri adalah salah satu sumber daya alam yang sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup jika tidak mendapatkan udara untuk ia bernapas. Ya, adik-adik semua. Jadi udara ini sendiri sebagai tempat oksigen, sebagai alat, sebagai media untuk manusia atau makhluk lain untuk bernapas. Dan tidak hanya untuk manusia, udara ini juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk menghasilkan fotosintesis, yang kemudian juga memproduksi oksigen kembali. Jadi seperti daur oksigen ya teman-teman semua. Kemudian tanah. Nah, tanah ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Adik-adik semua bisa bayangkan jika kita tidak ada tanah dataran di bumi ini, sudah pasti kita akan mengapung terombang-ambing di laut, di air, atau bahkan bumi ini tidak akan tercipta jika tidak ada tanah. Karena tanahlah yang sebagai unsur padat pembentuk bumi tersebut. Tidak adik semua ya. Jadi bumi ini berguna untuk tempat pertanian, tempat hidup pastinya ya, untuk mendirikan bangunan dan lain-lain. Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini sendiri adalah misalnya nuklir. Nah, nuklir ini sendiri adalah sumber daya alam
yang berasal dari bahan uranium. Uranium ini adalah salah satu jenis mineral tambang yang dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik, rekayasa pangan, menunjang kebutuhan medis, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya gas bumi, minyak tanah, dan kemudian emas, logam-logam lainnya yang berasal dari perut bumi. Nah, itu semua dapat habis, adik-adik semua. Bayangkan jika beberapa tahun ke depan emas yang ditambang itu sudah habis dari perut bumi, dan kemudian emas bisa dibilang menjadi barang yang langka kan tidak dapat diproduksi lagi. Kemudian begitupun dengan gas bumi atau minyak bumi. Sekarang sudah mengalami kelangkaan, di mana karena memang pasokan minyak bumi tersebut sudah sangat menipis, sehingga pasokan untuk minyak bumi itu sudah dikurangi. Jadi sudah banyak inovasi-inovasi baru untuk mengatasi kelangkaan minyak bumi tersebut dengan terciptanya berbagai bahan bakar minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun kotoran hewan, sehingga bahan-bahan bakar tersebut dapat diperbarui karena ada tempat produksinya. Dan manfaat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dapat menjadi dua, yaitu barang tambang. Yang pertama, barang tambang logam dan barang tambang non logam. Nah, untuk barang tambang logam ini sendiri, contohnya adalah biji besi yang merupakan bahan sumber utama dari peralatan-peralatan yang terbuat dari besi, emas, ataupun perhiasan. Nah, dan kemudian ada aluminium untuk peralatan dapur, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan barang tambang non logam ini seperti gipsum. Nah, gipsum ini digunakan untuk cat tembok, belerang, atau untuk obat-obatan, asbes, dan papan genteng yang digunakan sebagai sarana pembuatan bangunan. Nah, contoh lainnya dari barang non logam ini adalah minyak, batu bara, dan lain-lainnya. Nah, itu dia ya adik-adik ya, mengenai sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, kakak ulangi lagi ya. Nah, jadi sumber daya alam ini terdiri atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang contohnya adalah nuklir dan bahan logam maupun minyak bumi. Nah, maka dari itu untuk sumber daya alam ini terus terjaga lestari sampai kapanpun, kakak ajak adik-adik semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah di sembarang tempat, jangan mengotori pantai, jangan menebang pohon sembarangan di hutan, dan menjaga dan menyayangi makhluk lain. Kemudian dan jangan lupa juga untuk selalu menghemat energi ya adik-adik semua ya, karena energi itu sangat mahal dan terbatas jumlahnya. Maka dari itu, dari sekarang jangan pernah memboros energi, mulai berhemat ya, karena jika bukan kita yang menjaga bumi kita, maka siapa lagi? Oke, baik. Sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga adik semua dapat menyimak pembelajaran materi yang kakak sampaikan tadi dengan sebaik-baiknya, dan terapkan apa yang kakak sampaikan tadi di kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Baik, sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baik, kakak pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, adik-adik semua, terima kasih banyak
Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.